Welcome to podcast Me and Fa. Saya Muhammad Razimi dan saya Muhammad Hairul Fahmi. Jadi kami di sini dari perwakilan kelompok 9. Buat apa sih podcast ini, Kak? Kamu nanya ini buat apa? Iya, aku nanya. Jadi podcast kali ini guna menyelesaikan tugas video mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Profesor Dr. Haji Hamsi Mansur, MMPD. Oke, jadi kita mau ngebahas apa nih di sini, Kak? Kita di sini mau membahas terkait implementasi konsep pendidikan menurut John Dewey. Sebelumnya kamu kenal gak sih John Dewey itu siapa? Oh, John Dewey ya. Saya pernah dengar tuh, dia kalau tidak salah dia adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang membawakan konsep teori progresivisme dan pendidikan partisipatif kan ya. Pemikiran Dewey ini berkesan banget buat saya sih. Iya benar, John Dewey ini lahir di Burlington, Vermont 20 Oktober 1859. Dewey adalah anak pemilik toko di desanya. Ia memperoleh pendidikan pertamanya di Sekolah Umum Burlington. Dan Dewey juga mengajar loh pada tahun 1884 sampai 1888 di Univ Michigan di bidang filsafat. Dan tahun 1889 ia pindah ke Univ Minnesota. Terus di tahun yang sama ia pindah ke Univ Michigan dan menjadi kepala bidang filsafat di sana. Iya, keren banget kan ya? Iya, benar sekali. Dewey ini mengajar pada Universitas Michigan sampai tahun 1894. Setelah itu, beliau pindah ke Universitas Chicago dan membawa banyak pengaruh. Ya, benar sekali. Dewey juga mendirikan laboratorium school yang dikenal dengan nama The Dewey School. Untuk pandangan John Dewey terhadap pendidikan juga nggak kalah keren loh. Ya, benar banget. John Dewey membawakan konsep teori progresivisme pendidikan partisipatif seperti yang kita bahas di awal tadi. Boleh jelasin nggak sih apa yang dimaksud dari gagasan mengenai konsep teori progresivisme dan pendidikan partisipatif itu? Biar teman-teman semua pada tahu nih. Oke, jadi gini nih, menurut Dewey, progresivisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi ke depan yang memposisikan peserta didik sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bekal dan potensi dalam pengembangan dirinya dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Wah. Sedangkan pendidikan partisipatif itu meliputi gagasan learning by doing, yaitu adanya pendidikan sebagai proses sosial dan anggota masyarakat yang belum matang, terutama anak-anak, diajak untuk lebih berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Nah, betul banget itu teman-teman. Di samping itu, pandangan Dewey mencakup 11 poin loh. Iya, banyak banget nih. Jadi siapa nih yang mau jelasin ke 11-nya? Kita gantian aja dah untuk jelasnya. Oke deh, jadi yang pertama ada education as a necessity of life. Dewey ini memandang bahwa pendidikan merupakan kebutuhan hidup. Dan yang kedua ada education as social function. Ini aktivitas seorang terutama dalam melakukan aktivitas fisik sebagai pengaruh salah seorang dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga yaitu education as direction, yang ini artinya adalah pada situasi sosial tertentu anak berhubungan langsung dengan perbuatan mereka. Yang keempat adalah education as growth. Ini kekuatan belajar dari makna pengalaman-pengalaman adalah suatu kebiasaan. Selanjutnya yang kelima ini adalah education as preparation. Pendidikan adalah mempersiapkan atau mendapatkan kesiapan untuk banyak tugas atau tanggung jawab mendatang. Ya, dan yang keenam adalah education is unfolding. Dewey lebih condong bahwa pendidikan dibentang dari yang nampak dan memiliki banyak kesamaan konsep pertumbuhan yang menjadi perlengkapan seterusnya. Yang ketujuh, education is faculties, yaitu pendidikan merupakan latihan dari bagian-bagian melalui pengulangan pertanyaan. Yang kedelapan, yaitu pendidikan merupakan pembentukan diri. Selanjutnya atau yang ke-9 yaitu education as recapitulation and retrospection. Pada yang satu ini, Dewey menyatakan bahwa pendidikan harus mampu menjadikan seseorang pribadi. Ya, next ada education as reconstruction. Pada pertumbuhan anak dan orang dewasa, semua berdiri di level pendidikan. Nah, yang terakhir adalah education as national and social. Arti dari poin terakhir ini adalah perhatian yang sistematis terhadap pendidikan merupakan makanan yang baik bagi pemulihan dan pemeliharaan integritas politik dan kekuasaan. Wah, keren banget nih ya. Iya, benar banget. Oke, kita move on. Berikutnya kita bakalan bahas demokrasi tentang pendidikan menurut John Dewey. Ini nggak kalah menarik nih. Benar banget tuh. Dewey menyatakan bahwa individu lebih didominasi oleh hasrat alamiah. Hasrat alamiah ini mengolah masing-masing individu menjadi warga negara yang baik sebagai pembela negara. Dewey juga menekankan pentingnya kebebasan akademik dalam lingkungan pendidikan.
Jadi sekolah demokratis harus mendorong dan memberi kesempatan untuk semua siswa aktif berpartisipasi dalam mengambil keputusan, merancang kegiatan, dan melaksanakan rencana tersebut. Dalam kebebasan ini ada kekeliruan dan keuntungannya nih. Ya benar, pasti ada kekeliruannya. Yang paling sering itu menyamakan kebiasaan bergerak dengan sisi eksternal atau fisik dari kegiatan. Dan keuntungannya yang pertama, tanpa kebebasan tidak mungkin kan ya seorang guru memperoleh pengetahuan tentang semua individu yang ditanganinya. Terus yang kedua ini akan ketemu sifat dasar dari proses belajar ini. Dari beberapa poin kebebasan tadi, ada beberapa yang menjadi pokok konsep pendidikannya nih. Di antaranya, kritik John Dewey terhadap filsafat dan praktik pendidikan tradisional. Sejarah teori pendidikan ditandai oleh oposisi antara ide bahwa pendidikan merupakan pengembangan dari dalam kodrat manusia dan pendidikan adalah proses pembentukan dari luar diri manusia. Dan sekolah kerja juga kan ya Kak? Iya betul banget. Boleh jelasin gak sih sekolah kerja itu apa? Jadi sekolah kerja ialah sekolah yang pusatnya terletak pada keaktifan pribadi anak, jasmani maupun rohani. Dan dasar sekolah kerja pada umumnya bertentangan dengan sekolah lama atau konvensional. Sekolah kerja menurut Dewey umumnya disebut pengajar, proyek, atau metode soal maupun masalah. Wah keren banget kan ya Kak pemikiran Dewi ini mengenai implementasi konsep pendidikan. Iya bener banget. Jadi sampai sini aja pembahasan kami tentang implementasi konsep pendidikan menurut John Dewey. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ya, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya ya. Bye. Bye.